Halo, saya anak tani dan saya bangga dengan hal tersebut karena dari hasil bertani, ayah saya bisa menyekolahkan 4 orang anak, termasuk saya. Tetapi itu zaman dulu, pas lagi bertani kelapa sawit. Tentu teman tahu, sebagaimana menjanjikannya bertani kelapa sawit. Karena di kelapa sawit kita bisa panen dalam waktu 1 bulan, itu pun 2 kali. Perkiraan untuk lahan 4 hektar kita bisa mendapatkan 2 ton dalam sekali panen. Berarti kalau misalnya 1 bulan 2 kali panen, itu bisa mendapatkan 4 ton. Di harga waktu itu rata-rata 1.500 per kilogram. Berarti hasil keseluruhan dalam waktu 1 bulan itu kita bisa mendapatkan 6 juta di waktu itu. Itu di zaman 2006, 2009 itu kan sudah lumayan. Dan kalian juga tahu kalau misalnya untuk lahan sawit itu tidak hanya bisa digunakan untuk kelapa sawit, tapi juga untuk tanaman sayuran. Jadi untuk tanaman sayuran itu bisa digunakan untuk sehari-hari, sedangkan untuk kelapa sawit itu bisa digunakan kebutuhan bulanan seperti itu. Tetapi bagaimana dengan petani di Jawa yang mayoritas bertani menanam padi ataupun sayuran yang masa panennya itu 3 bulan sekali? Dan jangan kaget, dalam waktu 3 bulan masa panen, itu tidak ada jaminan untuk panen itu berhasil. Bahkan ada yang minus. Dan untuk yang petani gagal panen, gatot atau minus, itu untuk memulai lagi dari awal sampai meminjam uang tetangga ataupun uang koperasi. Sangat miris emang. Nah, coba kita bayangkan bagaimana dalam satu keluarga itu hanya mengandalkan hasil panen, sedangkan hasil panennya itu gatot atau gagal total. Tentu dalam waktu kedepannya yang 3 bulan kedepannya untuk menunggu panen berikutnya itu serba kekurangan. Tetapi mau bagaimana lagi karena mereka hanya mengandalkan bertani. Dan itu pun rata-rata yang mengandalkan bertani itu orang-orang tua yang udah orang sepuh, jadi tidak bisa bekerja di luar bertani. Miris, tapi itulah dunia pertanian pada saat ini. Salah satu contoh dikutip dari Detik Jabar, 120 hektar lahan sawah itu gagal panen akibat hama burung pipit. Lalu siapa yang bertanggung jawab jika sudah terjadi seperti ini? Pemerintah. Ya, berdasarkan dalam UU nomor 19 tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan pertanian, pemerintah berkewajiban untuk melindungi fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen. Lalu apa tindakan yang bisa dilakukan pemerintah dalam contoh kasus tersebut? Pemerintah wajib membantu mencari solusi dan melindungi dan mencegah hal tersebut terjadi lagi dalam hal perlindungan. Karena menurut salah satu petani di Cirebon yang terdampak adanya hama burung pipit yang mengakibatkan dan gagal panen, mereka membutuhkan jaring untuk menutupi tanaman padi agar terhindar dari hama burung pipit. Itu salah satu cara untuk mencegahnya. Cuman dengan lahan yang sebegitu besarnya 120 hektar tentu butuh jaring yang lebih luas dengan biaya yang tinggi, dan itu tidak akan mampu ditanggung sendiri oleh petani. Nah, disinilah peran pemerintah untuk membantu merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh petani. Walaupun memang ada cara lain selain jaring untuk mencegah burung pipit seperti pupuk pestisida ataupun hal-hal yang bisa tidak disukai oleh burung pipit. Nah, tetapi itu kebijakan dari mereka sendiri. Soalnya dari pemerintah di sana juga akan menindaklanjuti hal tersebut. Nah, itulah yang harus dilakukan pemerintah, membantu para petani sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlindungan dan pemberdayaan petani. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah bertani itu masih menjanjikan? Dilihat dari keuntungan dan aturan tentang pemberdayaan petani saat ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Dan tonton atau tunggu video-video berikutnya karena saya akan membahas masalah pertanian, pemberdayaan, dan kesejahteraan petani pada saat ini di video-video berikutnya. Mudah-mudahan teman bisa membantu dan bekerja sama saling kita berdiskusi dalam hal pertanian. Terima kasih. Bye.